Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan beberapa hal terkait audit sistem informasi mobil JKN BPJS Kesehatan. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Brameda Raditya Esya, kemudian ada Martin Panjaitan, dan juga ada Faza Amri Insani. Next. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Martin Panjaitan dengan NIM 2406011181200019. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tempat yang kami audit, yaitu BPJS Kesehatan Cabang Semarang. Jadi pada BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, penerima pensiun PNS dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha lainnya. Jadi di sini untuk mewujudkan dari misi BPJS Kesehatan tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan sebuah aplikasi yang bernama Mobile JKN. Mobile JKN ini diluncurkan pada 15 November 2017 dengan tujuan agar dapat mempermudah peserta BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Mobile JKN merupakan sebuah transformasi berbentuk digital model bisnis pada BPJS Kesehatan awal mula berupa kegiatan administratif dilakukan di kantor cabang atau fasilitas kesehatan, melakukan transformasi ke dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh peserta di mana saja tanpa batas waktu. Nah, di sini banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari mengunduh aplikasi Mobile JKN. Antara lain yaitu kita bisa melakukan pendaftaran peserta baru, lalu kita juga bisa melakukan perubahan data peserta, lalu mengecek ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan BPJS tersebut. Kita juga bisa mengecek tagihan BPJS Kesehatan, konsultasi dokter, dan masih banyak lagi, serta tentunya yang paling penting semua dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Pada saat ini udah era digital dan peserta BPJS Kesehatan wajib mengunduh aplikasi mobile JKN ini, sehingga sudah tidak ada lagi kerumunan peserta ataupun antrian peserta di kantor BPJS Kesehatan nantinya. Oke, next. Ya, untuk kesesuaian paper, saya melanjutkan. Saya Brameda Raditya Esya, NIM 240601120011. Dari sini kami mengambil paper sebagai referensi yang berjudul Evaluasi Layanan BPJPSTK Mobile dengan menggunakan domain deliver, service, and support berdasarkan framework COVID-5. Nah, untuk kesesuaian paper dengan topik yang ingin kelompok kami audit itu, jadi sama-sama akan mengevaluasi aplikasi dari masing-masing instansi, di mana untuk paper itu sendiri akan mengevaluasi aplikasi BPJS TK Mobile, sedangkan kelompok kami akan mengevaluasi aplikasi Mobile JKN yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, aplikasi itu perlu dievaluasi agar perusahaan itu dapat mengukur apakah teknologi informasi yang diimplementasikan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk paper ini itu terdapat permasalahan ya yang dijumpai pada aplikasi Mobile JKN yang kelompok kami akan audit. Nah, untuk permasalahan tersebut akan dijelaskan pada mind map pada bahasan selanjutnya. Next. Baik, perkenalkan lagi saya Martin Panjaitan. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan pada tempat yang kami audit. Di sini ada beberapa kendala yang timbul dalam sistem layanan mobile JKN, yaitu masalah berkaitan dengan pengelolaan data. Di antaranya yaitu yang pertama kebocoran data, lalu yang kedua data yang rangkap atau tidak terentry, lalu terjadinya kehilangan data. Nah, di sini data-data yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sangat beragam dan rinci. Di sini terkait dengan data pribadi, data tersebut yang data pribadi itu antara lain adalah nama, alamat, tempat tanggal lahir, NIK, nama keluarga dalam satu kakak tersebut. Nah,
Di sini hal ini tentunya sangat berisiko bagi para penduduk yang mendaftar di BPJS Kesehatan tersebut. Sehingga ini merupakan suatu permasalahan dari aplikasi mobile JKN tersebut. Lalu di sini terdapat masalah dari sisi pengguna atau usernya seperti yang pertama kendala dalam mengisi biodata diri pada aplikasi, lalu yang kedua pengguna menganggap aplikasi tergolong sulit bagi pengguna yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Nah, di sini kendalanya juga terdapat dalam sisi usernya seperti usia yang 40 tahun ke atas dalam mengisi aplikasi ini belum terlalu ahli atau masih awam. Lalu yang ketiga yaitu pengguna kesulitan untuk membayar premi melalui aplikasi. Jadi pada aplikasi ini ada bagian preminya, jadi tidak semua pengguna dapat mampu untuk melakukan pembayaran premi dalam aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah dalam aplikasi tidak tersedia layanan live chat. Jika pengguna kesulitan atau ingin bertanya terkait layanan BPJS, jadi pengguna sulit untuk mendapatkan solusi. Nah, dalam aplikasi ini tidak tersedia layanan chat seperti yang kita ketahui ada customer service. Sehingga hal ini juga cukup menyulitkan bagi pengguna dalam menggunakan aplikasi yang masih awam atau kurang ahli dalam menggunakan aplikasi tersebut. Oke, next. Oh ya, selanjutnya mind map. Saya lagi ya, Bram Meda dari TSA. Untuk mind map sendiri itu problem yang terdapat pada aplikasi JKN ini memiliki permasalahan dari dua sisi, yaitu dari sisi database dan dari sisi user. Dari sisi database itu terdapat 3 masalah ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Martin, itu ada kebocoran data, seperti yang tadi, beberapa waktu yang lalu itu telah lama ya dibicarakan tentang persoalan kebocoran data yang dialami oleh beberapa pengguna yang menggunakan aplikasi mobile JKN. Kemudian untuk data ada seperti duplikasi ya, data pengguna yang terdapat pada database. Kemudian ada kehilangan data. Nah, kehilangan data ini dalam beberapa kasus itu jadi pengguna itu yang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS tetapi tidak dapat login pada aplikasi mobile JKN. Nah, kemudian untuk sisi user itu terdapat masalah seperti ini ya, kendala dalam mengisi biodata diri. Kemudian ada pengguna kesulitan untuk membayar premi melalui aplikasi. Nah, ini terdapat fitur ya dalam aplikasi mobile JKN ini, terdapat fitur untuk membayar premi, tetapi pengguna itu merasa kesulitan ya untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan fitur tersebut. Kemudian tidak adanya fitur live chat ya untuk membantu pengguna. Lalu untuk dari sisi user interface itu aplikasinya tergolong sulit ya untuk pengguna yang berusia 40 tahun ke atas. Ya, next. Selanjutnya akan saya jelaskan yaitu saya sendiri Fajar Amrin Sani dengan NIM 24060118120020046. Berdasarkan tempat yang kami audit yaitu BPJS Kesehatan, terdapat 4 stakeholder, diantaranya yaitu 1 kepala cabang, 2 bagian IT, 3 karyawan bagian pendaftaran, 4 user, di mana kepala cabang sendiri bertanggung jawab tentang semua kegiatan yang ada di dalam BPJS Kesehatan. Kemudian bagian IT itu bertanggung jawab untuk maintenance aplikasi BPJS Kesehatan ini. Yang ketiga, karyawan bagian pendaftaran bertanggung jawab untuk mengurusi pendaftaran pengguna baru. Dan yang terakhir yaitu user ini yaitu pengguna aplikasi ini sendiri. Next. Nah, sesuai stakeholder sebelumnya di sini ditampilkan dalam Raci Charts ada 4 activity, yaitu yang pertama pengembangan dan pemeliharaan sistem, yang kedua melakukan pengecekan dan pengawasan database, yang ketiga yaitu melakukan peningkatan keamanan database, yang keempat yaitu melakukan input data pada database, yang kelima yaitu menggunakan fitur yang terdapat pada aplikasi. Nah, di sini terdapat 4 stakeholder tadi sebelumnya, yang dimana kepala cabang sendiri memiliki tanggung jawab yaitu sebagai RACI, yang berarti yaitu Informat sendiri memiliki arti yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan.
Kemudian pada bagian IT mendapatkan RACI berupa A, yang dimana A itu memiliki arti accountable, yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Yang ketiga ada karyawan bagian pendaftaran, di sini terdapat I atau R. Nah, I sendiri tadi yaitu informed dan R yaitu kepanjangan dari responsible atau orang yang melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu user, terdapat C atau R, yang dimana R yaitu tadi responsible dan C yaitu consulted, yang dimana artinya sendiri yaitu orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan berkontribusi akan tugas atau pekerjaan tersebut. Next. Untuk daftar pustakanya sendiri kami mengambil dari Cahyani Ulfatisa, Abnurnida Ismiarta, dan Pardakusuma Andi Reza, yang dibuat dari tahun 2018 dengan judul yaitu Evaluasi Layanan BPJS-TK Mobile dengan menggunakan domain Deliver Service and Support berdasarkan framework COVID-5 atau studi kasus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mataram yang dibuat di Malang. Next. Sekian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.